Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Kasih karunia Tuhan menyertai Anda. Kembali hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu yang datang karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Janganlah kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam permenungan hari ini saya bertanya pada diri saya, kenapa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak percaya kepada Yesus? Padahal mereka melihat begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yang saya temukan adalah karena mereka iri hati. Lalu mereka menutup hatinya terhadap rahmat yang diberikan Allah kepada mereka. Yesus pernah berkata bahwa apapun yang dia lakukan adalah sesuai dengan kehendak Bapa yang mengutus dia. Tapi mereka tidak percaya. Mungkin mereka menganggap Yesus itu saingan bagi mereka. Kadang kita juga tidak percaya kepada orang lain. Kadang kita mengatakan, hidup musuh, kamu buat begitu supaya orang menilai kamu jauh lebih baik daripada orang lain. Bukan. Setiap pribadi memberi kesaksian tentang Allah. Maka lakukan apa yang baik yang mereka ajarkan kepada kita. Tapi jangan menuruti apa yang jahat yang mereka lakukan.
Yesus mengajarkan kepada kita banyak hal melalui setiap firman yang Ia sampaikan. Jangan sampai firman itu berlalu begitu saja. Tapi mari kita dengarkan firman-Nya, kita resapkan dalam hati kita, kita renungkan, lalu kita lakukan itu dalam kehidupan kita, agar kita tahu bahwa Dia sungguh datang dari Allah, dan bahwa mujizat-mujizat yang Dia lakukan mendatangkan keselamatan bagi Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita mau menuntut apa lagi dari Tuhan? Kehidupan detik ini adalah rahmat dari Allah yang tidak bisa kita bayar dengan apapun. Maka mari kita punya hati, kerendahan hati yang cukup untuk mendengarkan firman Tuhan, dan biarkan hidup kita dirongrong oleh firman itu, agar kita boleh dengan dorongan kuasa Roh Kudus melakukan setiap firman Allah yang kita dengarkan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Yesus mengajak kita semua untuk mencari kebenaran dan hormat yang berasal dari Allah, bukan dari manusia. Dengan mencintai Dia, kita mencintai Allah. Sekali lagi, mari kita buka hati kita, semakin mencintai Dia melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang sedang mengalami bencana alam, karena peperangan, karena tanah longsor atau banjir. Dampingilah mereka Tuhan, agar mereka tidak mengalami keputusasaan, tetapi semakin mencari dan melihat Engkau dalam diri sesama kami. Teruslah bersabda bagi kami Tuhan, agar hati kami digerakkan untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah hidup kami juga menghadirkan Engkau sebagai Allah sumber kekuatan kami. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan dengan kehadiran kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.